Cost center dijelaskan oleh kelompok 2. Nah, sebelum masuk ke materi inti, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Kelompok 4 sendiri memiliki 4 anggota. Siapa aja ya mereka? Nah, yang pertama ada Nada Cantika. Selanjutnya ada Anissa Anastasia. Lalu ada Brinoel Felix Purba. Dan yang terakhir ada Roma Risnauli Lingga. Nah, langsung aja yuk masuk ke poin pertama. Apa itu cost center? Apa itu cost center? Cost center adalah unit organisasi yang hanya bertanggung jawab atas biaya, bukan pendapatan ataupun laba. Manajer cost center memiliki kewenangan untuk mengontrol dan mengelola biaya yang terjadi di unitnya, dan kinerjanya diukur berdasarkan efisiensi penggunaan biaya. Cost center. Mengapa ya cost center itu sangat penting dalam suatu perusahaan? Karena cost center itu dapat membantu perusahaan dalam mengendalikan dan menekan biaya. Yang kedua, dapat memperjelas tanggung jawab material. Yang ketiga, dapat memudahkan menilai kinerja berdasarkan efisiensi pengelolaan biaya. Yang terakhir, menjadi dasar perhitungan anggaran, pengenalan biaya, dan analisis varian. Nah, siapa ya yang bertanggung jawab atas cost center? Pihak yang bertanggung jawab ialah manajer pusat biaya atau cost center manager, yaitu pemimpin unit yang mengendalikan aktivitas dan penggunaan sumber daya agar biaya tidak melebihi standar ataupun anggaran. Poin selanjutnya adalah kapan sih cost center ini akan dipakai atau digunakan. Cost center akan dipakai atau digunakan oleh perusahaan ketika perusahaan ingin mengatur dan mengontrol biaya dengan lebih rapi. Biasanya digunakan ketika yang pertama, perusahaan membagi tanggung jawab biaya ke tiap bagian atau departemen. Yang kedua, setiap bagian punya anggaran biaya sendiri yang harus dijaga. Yang ketiga, manajemen ingin memastikan pengeluaran tidak berlebihan dan sesuai rencana. Yang keempat, perusahaan melakukan pengecekan rutin seperti laporan bulanan atau triwulan untuk melihat apakah setiap bagian sudah bekerja secara efisien. Jadi intinya, cost center ini digunakan saat perusahaan ingin memastikan tiap bagian bekerja sesuai dengan anggaran dan tidak boros. Selanjutnya, di mana sih cost center ini akan diterapkan? Cost center ini biasanya ada di bagian-bagian perusahaan yang tidak menghasilkan pendapatan secara langsung, tapi mendukung jalannya operasi. Contohnya yang pertama ada bagian produksi, yang fokus utamanya adalah biaya produksi dikarenakan kegiatan utama bagian ini adalah untuk menghasilkan barang. Yang kedua ada bagian akuntansi dan keuangan, untuk mencatat transaksi dan membuat laporan. Dan yang ketiga ada bagian logistik, administrasi, dan umum, untuk mengurus perlengkapan, dokumen, dan kebutuhan kantor. Jadi intinya cost center ini akan diterapkan di bagian-bagian yang memerlukan biaya untuk mendukung kegiatan perusahaan dan tidak bertanggung jawab untuk memperoleh pendapatan. Sampailah kita di poin terakhir, yaitu how. Bagaimana sih cara cost center ini bekerja? Nah, cost center sendiri memiliki 5 mekanisme. Yang pertama ada penetapan anggaran biaya. Yang kedua ada pencatatan dan pemantauan biaya. Yang ketiga ada perbandingan antara standar atau anggaran dengan biaya aktual. Yang keempat ada analisis penyimpangan. Yang kelima ada evaluasi kinerja manajer. Nah, kesimpulannya, cost center merupakan unit organisasi yang berfokus pada pengendalian biaya dan tidak bertanggung jawab atas pendapatan maupun laba.
Tujuannya untuk memastikan efisiensi operasional melalui penetapan anggaran, pemantauan biaya aktual, serta evaluasi kinerja berdasarkan analisis penyimpangan. Dengan sistem ini, perusahaan dapat memperjelas tanggung jawab manajerial, memperkuat pengendalian internal, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan biaya secara keseluruhan. Terima kasih telah menyaksikan video kami hingga akhir. Mobil tank bawa kayu. Thank you.